saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin memberitahu saudara sekalian satu rahasia sangat penting, yaitu apa? Hidup kita baru bisa terjamin aman dalam perjalanan kalau kita tahu sebuah rahasia, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami berdoa Tuhan tolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan ini. Dan tolong supaya semua pemirsa matanya fokus kepada Tuhan Yesus dan tidak pernah berpaling dari sana. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudara pemirsa, ada sebuah rahasia saya beritahukan kepada saudara sekalian. Ini bukan mantra, bukan apa. Bila kita mengalami masalah, terutama masalah-masalah yang berat, coba cara ini saudara sekalian. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Tutup mata saudara sekalian dan katakan dengan bersuara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Atau bisa juga, Tuhan Yesus Engkau baik.
apapun masalah saya, Tuhan Yesus tetap baik. Tetap baik. Saudara rasakan. Kalau saudara sudah terus mengucapkan itu sampai 1 jam, dijamin bahwa saudara menjadi lega dan hati saudara menjadi tenang. Oleh karena apa? Dengan fokus kepada Yesus ke dalam firman Tuhan ini, mari kita mulai lihat lagi dari ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini maksudnya orang sedang bertanding. Iring-iringan menuju ke surga ini seperti orang yang sedang bertanding, lari jarak jauh, namanya lari maraton. Oleh sebab itu, orang yang lari maraton tidak boleh terlalu menguras tenaganya. Tetapi yang paling penting ialah dia keep going, terus lari. Karena nanti di berapa kilometer dia ada yang tukang menyiram mereka itu dengan air. Karena mereka tidak sempat singgah untuk minum. Itu yang terus sampai mereka garis akhir. Ada yang memforsir diri, kemudian baru berapa kilometer sudah pingsan. Oleh karena apa? Oleh karena ini lari jarak jauh. Persis seperti itu dengan kita dalam pertandingan iman kita, dalam perjalanan iman kita menuju ke surga sekarang ini. Kita seperti satu iring-iringan besar, saudara sekalian. Banyak rombongan ini. Bukan jutaan orang lagi, miliaran orang sedang berlari sekarang menuju ke garis akhir. Garis akhir itu ialah ketika kita mencapai garis finish, kita pulang ke surga. Tapi tidak sedikit orang juga yang terhambat di jalan. Oleh karena terlalu bersemangat mau forsir, dia lari terus dengan kecepatan tinggi, tidak boleh. Nah, itu sebabnya mengapa kata kunci nomor 1 ialah fokus kepada Yesus. Saya sudah katakan tadi. Ya. Yesus yang mana? Yesus yang mati di kayu salib. Tutup mata saudara, pandang kepada Yesus, membayangkan melihat wajahnya di kayu salib. Ia mati terpaku di sana. Dan saudara sekalian, saya ingin katakan, bila engkau terus fokus kepada Yesus, apapun masalahmu di jalan, ya, penyakit apapun yang engkau alami, terpuruk seperti apapun engkau dengan hal keuangan dan bisnis, dan seperti apapun masalah rumah tanggamu yang dibuat oleh iblis. Ingat, waktu istri Ayub mengatakan itu, siapa yang mendorong dia mengatakan yang jahat? Justru pada waktu itu suaminya Ayub sangat perlu ditolong. Siapa menolong dia? Siapa yang masak untuk dia? Siapa yang suap dia makan? Tetapi waktu itu iblis menghantam Ayub dengan kekuatannya, ya, dengan tipu dayanya, sehingga istri Ayub kemudian mengatakan, kutuklah Tuhanmu dan tinggalkan dia. Tapi Ayub, puji Tuhan, Ayub menang. Karena Ayub tetap fokus kepada Tuhan yang baik. Dia tidak mungkin berbuat jahat. Walaupun saya sekarang sedang mengalami sakit, itu barah di seluruh badan, tidak bisa kebayang. Bau busuk seluruh badan, darah seluruh badan, karena dia garuk dengan sekeping beling atau kaca. Oh, saya tidak bisa kebayang. Tapi kemenangan dia apa? Ayat pasal 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah orang yang fokus kepada Yesus, kepada Tuhan. Sesudah itu bagaimana? Bagian terakhir dari ayat 2 Ibrani 12 ayat 2 tadi, bagian terakhir, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya berikan contoh begini, saudara sekalian. Mula-mula sudah lihat dia di kayu salib, horizontal, mati di kayu salib.
Terus sudah makin lama makin mengangkat mata sudah ke atas, ke atas, ke atas, dan kemudian sudah melihat Yesus yang tadi mati di kayu salib untuk menyelamatkan engkau. Dalam kasih karunia-Nya sekarang sudah duduk di atas tahta Allah. Maksudnya apa saudara sekalian? Tadi berkat Tuhan, pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan kepada saudara itu, kepada pemirsa sekalian itu masih horizontal. Tapi sekarang ketika Yesus sudah duduk di atas tahtanya, di sebelah kanan Allah Bapa di surga, maka berkatnya itu sudah mengalir deras kepada saudara sekalian. Pemulihannya sudah mengalir deras kepadamu. Berkat mujizat keuangan sudah mengalir deras kepadamu. Itu yang saya ingin katakan kepada saudara hari ini. Mari terus fokus kepada Yesus. Abaikan segala macam masalah persoalan yang mendera saudara, badai dahsyat yang mendera saudara sekarang. Abaikan semuanya itu dan mari pandang kepada Yesus. Dia sudah duduk dalam kemenangan yang luar biasa di atas tahta sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan Ia mau mengangkat engkau ke sana mengalami kemenangan sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak kasih dan anugerah-Mu ada bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan supaya hati kami, pikiran kami, fokus mata kami hanya kepadamu, sehingga kami mampu melewati segala macam halangan dan rintangan sepanjang perjalanan di dunia ini untuk sampai kepada tujuan akhir bersama dengan Yesus di surga dalam kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.